Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Visit Suharti selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan dan teman-temanku sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat menyelesaikan tugas pada kali ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anas Irfanuddin sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Dena, Intan, Windy, Tari, dan Aditya. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk para pemateri menyampaikan materinya. Terima kasih. Hai semuanya, sebelum kita belajar lebih dalam lagi mengenai pajak pertambahan nilai dan juga pajak penjualan atas barang mewah, ada baiknya kita belajar terlebih dahulu istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam perpajakan. Adapun istilah-istilah yang biasa digunakan antara lain, yang pertama ada barang kena pajak atau BKP. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Barang di sini adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak. Kemudian ada juga barang tidak berwujud. Adapun contoh dari barang berwujud antara lain rumah, kemudian kendaraan bermotor, kemudian ada tanah, kemudian bangunan, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh barang tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta kesenian, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, kemudian ada merek dagang, lalu ada juga hak kekayaan intelektual, hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Kemudian ada pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Nah, untuk istilah selanjutnya ada jasa kena pajak atau JKP. Jasa kena pajak atau JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Adapun jenis-jenis jasa yang menurut undang-undang tidak termasuk ke dalam JKP antara lain ada jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, kemudian ada jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, kemudian ada jasa angkutan umum darat, air, dan udara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Kemudian ada jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, kemudian ada jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, dan jasa pengiriman uang dengan menggunakan wesel pos, jasa boga atau catering, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa telepon umum. Nah, itu dia jenis jasa yang menurut undang-undang tidak termasuk JKP. Yang ketiga adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor, mengekspor barang,
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Saya Windy Pangestika, NIM 1917-2012-56 akan menjelaskan tentang pengusaha kecil. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 rupiah. Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil. Yang pertama, dilarang membuat faktur pajak. Yang kedua, tidak wajib memasukkan SPT masa PPN. Yang ketiga, diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan. Dan yang keempat, wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan. Selanjutnya, penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah penyerahan hak atas BKP karena perjanjian, pengalihan karena sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha, penyerahan pada pedagang, perantara atau juru lelang, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. BKP berupa persediaan yang menuntut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada pembubaran perusahaan. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Penyerahan BKP antar cabang secara konsiasi. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. PPN, pajak pertambahan nilai. Pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum, yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab. Pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenangan negara. Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa. Objek PPN, penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha impor BKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP berwujud oleh PKP. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha yang dihasilkan digunakan sendiri atau pihak lain. Perkenalkan, saya Dwi Lestari dengan NIM 1917201225 akan memaparkan terkait materi selanjutnya. Sifat dan tarif pemungutan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut sebagai PPN. Kita bahas sifatnya dulu. Sifat pemungutan pajak pertambahan nilai itu ada 8. Yang pertama yaitu PPN sebagai pajak objektif. Sebagai pajak objektif, PPN tidak membedakan mana konsumen yang berpenghasilan tinggi atau rendah maupun konsumen berupa orang pribadi maupun badan. Yang kedua yaitu PPN sebagai pajak tidak langsung. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara. Yang ketiga yaitu PPN bersifat multi-stage levy. Maksudnya yaitu bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi untuk
barang kena pajak dan jasa kena pajak. Yang keempat, PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak. Jadi, pengusaha kena pajak wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Yang kelima, PPN bersifat netral, maksudnya yaitu PPN dikenakan pada setiap barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri. Yang keenam, pajak tidak menimbulkan pajak ganda. Yang ketujuh, PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri. Penyerahan barang atau jasa kena pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri. Kemudian yang terakhir yaitu PPN menggunakan tarif tunggal. Kita bahas tarif pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif pemungutan pajak pertambahan nilai yaitu menggunakan tarif tunggal, yaitu sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Dan tarif PPN yaitu dengan rumus PPN sama dengan tarif PPN dikali DPP. Selanjutnya yaitu mekanisme pemungutan PPN dan faktur pajak. Mekanisme pemungutan PPN yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pajak masukan dan yang kedua yaitu pajak keluaran. Pajak masukan yaitu pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah pabean. Yang kedua yaitu pajak keluaran. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak waktu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari luar pabean atau impor barang kena pajak. Selanjutnya yaitu faktur pajak. Faktur pajak yaitu bukti pemungutan pajak pertambahan nilai yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atas barang kena pajak ataupun jasa kena pajak dan dibuat oleh Direktorat Bea Cukai atas impor barang kena pajak. Halo teman-teman semua. Oke, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disebut dengan PPNBM. Alangkah lebih baiknya sebelum pembahasan kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Amelia Damayanti dengan NIM 1917201245. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai PPNBM. Apa sih itu PPNBM? Berikut definisinya. PPNBM adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor barang kena pajak yang tergolong mewah menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam hal ini, PPNBM perlu mempertimbangkan bahwa yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlu untuk mengamankan negara. Maka, atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau impor BKP yang tergolong mewah, di samping dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, untuk selanjutnya, dasar hukum, objek, dan subjek PPNBM. Dasar hukum PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan untuk saat ini yang sedang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Untuk objek PPNBM adalah penyerahan barang berwujud yang tergolong mewah dan impor barang berwujud yang tergolong mewah. Untuk subjek PPNBM sendiri adalah pengusaha pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong
tergolong mewah di dalam daerah pabean, dalam lingkup perusahaan atau pekerjaannya, dan juga pengusaha impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Next, besaran tarif dan cara menghitung PPNBM. Tarif PPNBM dapat diterapkan ke beberapa kelompok, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200% atas ekspor barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali atau restitusi. Untuk cara menghitungnya bisa dilihat. Cara menghitung PPNBM, PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurangi PPNBM. Demikian tadi tugas kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.